Keadilan besar untukmu sebentar lagi. Keajaiban dan mukjizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono ya. Seperti biasa pada kesempatan kali ini, aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, teman-teman. Oke, di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif ya, itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih ya. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini teman-teman, keadilan besar untukmu sebentar lagi. Ya, keajaiban dan mukjizat. Ya, namanya keadilan, mukjizat dan keajaiban ya, teman-teman. Tentu ini sesuatu hal yang sangat istimewa dan spesial untukmu. Jadi apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu ketika keajaiban itu, mukjizat itu, keadilan itu kamu dapatkan nantinya. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Cups, dua cangkir. Oke, dua cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Ya, dan ya jika aku fokuskan terhadap energi kehidupan kamu, jadi hal pertama yang akan kamu dapatkan ya teman-teman, keadilan pertama yang akan kamu dapatkan ini tentu sesuatu hal yang cukup luar biasa, ya, cukup besar. Ketika mungkin ini berkaitan tentang yang namanya jodoh dan asmara, ya, ada sebuah indikasi bahwasanya keadilan, ya, keajaiban besar, ya, mukjizat besar yang akan kamu peroleh. Ini mengenai tentang harapan-harapan dan doa-doa kamu selama ini. Ketika kamu berharap mungkin ingin segera dipertemukan dengan jodoh dan pasangan hidupmu ya. Ada indikasi bahwasanya dalam dekat ini kamu akan segera bertemu dengannya. Gitu. Yang pertama. Dan kemudian yang kedua, tetap masih berbicara terkait dengan kehidupan asmara ataupun rumah tangga. Ketika selama ini mungkin ada konflik di dalam rumah tangga kamu, permasalahan yang terjadi karena apa? Hadirnya datangnya pihak ketiga, maka semuanya akan kembali membaik loh. Ya kan? Dan bahkan ketika hubungan kamu sendiri itu sudah benar-benar di ujung tanduk, ya, hubungan kamu tuh sudah sangat kritis. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands. 5 tongkat. 5 tongkat ini muncul hadir teman-teman. Dari kartu kedua ini memang aku melihat ya, ini semacam ada energi-energi yang selalu saja berusaha untuk menghancurkan kehidupan kamu dari segala penjuru arah. Oke, jadi banyak orang-orang yang toksik, iri, dengki terhadap kehidupan kamu. Ya, jadi mereka itu memang tujuannya apa gitu ya, menghancurkan kehidupan kamu lah. Ya, namun apa yang mungkin mereka lakukan selama ini ya, mungkin bisa saja itu banyak dampak buruk juga yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Tetapi kamu gak usah khawatir teman-teman, ya. Karena kebangkitan yang akan kamu dapatkan ini lebih dari apa yang mungkin telah hilang. Contoh, gara-gara mereka kamu kehilangan pekerjaan, ya. Gara-gara mereka kamu kehilangan pasangan, gara-gara mereka kamu kehilangan apa ya, bisnis, usaha ya, rezeki gitu kan gitu. Nah, maka segala sesuatunya itu akan berganti dengan sesuatu hal yang lebih besar. Kenapa gue katakan demikian? Ada ikut campur tangan Tuhan di sini. Semesta di sini, teman-teman. Ya, jadi kalau untuk masalah rezeki akan diganti dengan rezeki yang lebih berlimpah. Akan diganti dengan rezeki yang begitu besar, teman-teman. Inilah keadilan untukmu. Memang sih kuncinya adalah apa? Sabar. Sabar, tawakal, kemudian ya kamu harus tetap berikhtiar, teman-teman. Itu sangat penting. Ikhtiar. Ya, jadi kalau nggak ada ikhtiar ya juga percuma gitu. Ataupun tindakan action. Ya, harus ada action yang kamu lakukan. Ya, maka kun fayakun, teman-teman. Kamu akan memperoleh kebahagiaan kamu kembali di sini. Ya. Nah, kemudian aku punya King of Swords. Ada Raja Pedang. Oke, satu hal yang memang aku dapat lihat untuk energi kartu keempat ini adalah menyangkut tentang energi-energi yang selama ini mungkin selalu saja kesannya memandang sebelah mata kehidupan kamu, ya. Selalu memandang rendah kehidupan kamu. Kamu yang selama ini mungkin dikucilkan. Kamu yang selama ini mungkin tidak dianggap sebagai
apa ya teman-teman ya, orang yang terlalu bermartabat ya, artinya ya kamu tetap memiliki harga diri. Mau itu orang susah, ya orang yang nggak punya teman-teman, semua punya martabat, punya harga diri, gitu ya. Jadi dari energi itu memang terlihat banget teman-teman adanya sebuah kebangkitan loh, ya kan. Tuhan itu akan mengangkat derajat kamu setinggi-tingginya, teman-teman. Nah ini keadilan untukmu. Dan ini sebuah mukjizat besar yang mungkin jarang orang lain akan bisa mendapatkan. Itu mengenai tentang kesabaran kamu. Kamu akan berhasil membungkam mulut busuk mereka, ya, yang selama ini mungkin selalu kesannya merendahkan kamu banget, teman-teman. Nah, kemudian aku punya The Hero Pen. Ya, ini ada energi yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru dan penaklukan. Dan hal yang memang cukup mengejutkan lainnya adalah ketika mereka, ya kan, orang-orang yang selalu saja memandang sebelah mata kehidupan kamu. Bakal kamu tundukkan kok, ya. Wow, ini luar biasa banget, teman-teman. Kenapa kamu berhasil dan bisa menundukkan energi mereka, teman-teman? Ya, karena juga berkaitan dengan keadilan, keajaiban, dan mukjizat. Jadi kalau sudah berbicara tentang ketiga hal tersebut, teman-teman berarti kan ini sudah kehendak dari semesta, dari Tuhan ya, dari Allah Tuhan semesta alam. Jadi kun fayakun. Nggak akan ada yang bisa lagi menghentikan ya kebaikan-kebaikan yang akan Tuhan berikan kepada kamu. Ya, siapapun itu teman-teman. Kalau memang sudah waktunya kamu bahagia, kamu bakal bahagia tanpa terkecuali. Ya, jadi pada ininya seperti itu. Kemudian pada kartu yang ketiga, keenam, mohon maaf ya, aku punya Wheel of Fortune. Wow. Wheel of Fortune ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan kamu yang bakal berputar 180 derajat. Kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan-keberuntungan yang sangat-sangat nyata. Ya, Wheel of Fortune menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu itu akan berubah dari rezeki, ekonomi, kemapanan ya kan, kemudian ya kemakmuran, hidupnya lebih mapan tadi ya, rezekinya berlimpah, banyak kebaikan-kebaikan yang akan kamu dapatkan. Ya dan termasuk juga mungkin kondisi kesehatan ya bagi kamu yang saat ini selama ini berjuang banget teman-teman melawan penyakit ya yang ada di dalam diri kamu, semangat karena sebentar lagi kok, nggak lama. Ya sebentar lagi kamu akan memperoleh apa yang selama ini kamu harapkan bisa terjadi. Kun fayakun. Ya. Dan kemudian aku punya Three of Pentacles, 3 koin teman-teman. Dan ini aku juga melihat ya semacam apa ya teman-teman, mungkin salah satu perantaranya keadilan tersebut kamu akan dipertemukan dengan begitu banyak energi-energi baik ya, energi-energi yang sangat positif yang bakal membantu kamu untuk bangkit dari segala keterpurukan, kesulitan, kesusahan, dan kesengsaraan yang selama ini mungkin selalu terjadi di dalam kehidupan kamu. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.